Hai, tahun 2020 ini emang lebih sedikit perusahaan-perusahaan seperti Pertamina, PLN, dan Telkom buka lowongan pekerjaan. Jadi alangkah lebih baiknya untuk fresh graduate ataupun yang masih kuliah mempersiapkan tahun ini sebagai tahun persiapan. Persyaratan rekrutmen untuk fresh graduate. Untuk fresh graduate, PLN lebih sering buka lowongan dalam setiap tahunnya. Setiap tahun PLN rutin membuka lowongan dan itu bisa beberapa kali dalam satu tahun, kecuali tahun 2020. Pertamina tahun 2019 terakhir buka lowongan pekerjaan, dan Pertamina memang lebih jarang buka lowongan pekerjaan dibandingkan PLN ataupun Telkom untuk fresh graduate. Sementara untuk Telkom, mereka punya program namanya Great People Training Program. Itu rutin setiap tahunnya sekali dalam satu tahun. Dan Great People Training Program ini buka terakhir pada tahun 2020. Sementara untuk tahun 2021 belum ada tanda-tanda untuk 3 perusahaan ini buka lowongan pekerjaan kembali. Kenapa yang bahas 3 perusahaan ini? Karena 3 perusahaan ini pernah aku apply dulunya. Ya, 3-tiganya pernah aku apply waktu zaman mencari pekerjaan. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, persyaratan yang biasanya tentang umur. 3 perusahaan ini mensyaratkan batasan umur maksimal untuk fresh graduate. Aku rasa perusahaan lainnya juga sama seperti ini. Beberapa perusahaan lainnya juga mensyaratkan batasan umur. Ini mungkin bisa jadi motivasi untuk kalian lulus lebih cepat dari kuliah ataupun ya minimal tepat waktu. Untuk Pertamina, SMA atau SMK maksimal umur 22 tahun. Untuk D3 25 tahun dan untuk S1 27 tahun. Sementara PLN, D3 maksimal umur 24 tahun dan S1 maksimal umur 26 tahun. Lalu untuk Telkom, S1 maksimal umur 25 tahun dan S2 maksimal umur 24 tahun. Kalau kamu lulus lebih cepat, kamu punya spare waktu 2-3 tahun. Jadi kamu bisa ikut rekrutmen ini 2-3 kali. Bahkan temanku dulu di PLN, ada yang sampai 5 kali mencoba tes ini. Tapi buat kalian yang masih berjuang untuk lulus kuliah, sebuah cerita, temanku ada yang baru lulus, kemudian apply di PLN dan langsung keterima. Ya, rezeki tidak ada yang tahu. Oke, yang kedua, indeks prestasi kumulatif. Mungkin kita sering mendengar bahwa IP tidak terlalu berpengaruh, tapi nyatanya, pengalamanku, jika kamu ingin masuk ke 3 perusahaan tadi secara normal, ada batasan minimum IPK-nya. Untuk PLN jurusan teknik 2,75, sementara untuk non-teknik minimal IPK-nya harus 3, untuk Pertamina D3-nya 2,75 dan S1-nya 3, sementara untuk Telkom IPK S1 minimal 3 dan 3,5 untuk S2. Untuk kalian yang masih kuliah, perjuangkan IPK kalian untuk sampai 3 lah minimal. Jadi ketika kalian ingin mencari kerja itu fleksibel banget, dan 3 biasanya sudah masuk ke syarat minimum beberapa perusahaan. Lanjut, yang ketiga, kemampuan bahasa Inggris atau sertifikat bahasa Inggris. Sekarang ini aku rasa hampir semua perusahaan mensyaratkan adanya sertifikat bahasa Inggris. Bisa TOEFL, TOEIC, ataupun IELTS. Untuk Pertamina, di pengumuman rekrutmennya, mereka memang tidak mensyaratkan adanya sertifikat bahasa Inggris. Tapi aku yakin ada pengaruhnya jika kamu memasukkan sertifikat bahasa Inggris sama yang tidak memasukkan sertifikat bahasa Inggris. Di PLN sendiri, minimal skor dibedain berdasarkan S1 dan D3. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat tabel berikut. Sementara di pengumuman Telkom GBTP Batch 12, tidak dituliskan syarat minimal sertifikat bahasa Inggris. Tapi pada batch 9 yang aku ikuti, TOEFL minimal 500, IBT 61 ataupun IELTS minimal 6. Next, yang keempat, akreditasi jurusan. Untuk Pertamina, mereka mensyaratkan akreditasi jurusan minimal B. Itu artinya jurusan-jurusan yang belum berakreditasi ataupun yang akreditasinya C, itu kemungkinan besar akan ditolak. Sementara di rekrutmen PLN dan Telkom, akreditasi ini tidak disyaratkan. Tapi tetap saja kita harus mengisi nama jurusan dan nama universitas. Aku sendiri tidak tahu akreditasi ini berpengaruh tidak dalam proses rekrutmen yang tidak mensyaratkan itu. Selanjutnya, yang kelima, tidak menikah dan ikatan dinas. Di PLN, syarat nomor satunya adalah status belum menikah dan bersedia tidak menikah selama menjalani diklat perjabatan. Di Pertamina dan Telkom memang tidak dipersyaratkan status belum menikah, tapi aku yakin karena 3 perusahaan ini setelah direkrut kalian tidak langsung jadi pegawai, ada prajabatannya dulu, dan itu ada yang 3 bulan, 6 bulan, atau ada yang setahun baru diangkat jadi pegawai. Untuk ikatan dinas, jujur aku belum cek secara pasti di Pertamina ataupun di Telkom, tapi aku rasa sama aja untuk 3 perusahaan ini. Jadi ada ikatan dinas beberapa tahun, jadi kamu tidak bisa untuk resign sebelum menyelesaikan ikatan dinas itu. Kalau kamu resign, biasanya akan ada penalti. Hal selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah tubuhmu dan track recordmu. Biasanya nanti ketika kita sudah melewati beberapa tes, itu akan diminta surat keterangan catatan kepolisian ataupun surat keterangan bebas dari narkoba. Oh iya, hampir semua perusahaan sekarang itu CV-nya kita ngisinya di web mereka. Jadi kebaca oleh sistem mana yang kurang persyaratannya. Kebanyakan nggak seperti dulu yang harus kita print CV,
terus map warna ini, dan beberapa dokumen lainnya. Biasanya kalau sekarang itu administrasi itu full web based. Dan terakhir yang harus dipersiapkan adalah mental. 3 BUMN ini penempatannya bisa di seluruh Indonesia. PLN, Telkom, dan Pertamina pasti ada statement bersedia ditempatkan di seluruh wilayah operasional perusahaan. Dulu temanku ketika diumumkan pengumuman penempatan, dia langsung nelpon nyokapnya dan ya, ma mau resign. Karena penempatannya tidak sesuai ekspektasinya dan itu jauh banget dari rumahnya. Oke, itu aja yang aku sharing hari ini. Aku Ardiansyah, semoga bermanfaat. Regards.